Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Salahal jasad wal ruh wa tabatin nasuh. Arwah walidina walidikum ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin. Wa aliyal kauna imaina makan wa halat arwahu min masyariq al-maghribiya. Khususan man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan. وساعد في بناء هذا المسجد هذا المعهد أن نتغشاهم بالرحمة المغفرة فعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ثم إلى روم في الكتاب السيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي والدين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. ولا يحدث dan tidak terjadi hadithun sesuatu kejadian, tidaklah terjadi satu kejadian illa kecuali biqadha'ih dengan ketentuan Allah wa qadarih dan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala wa iradati dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi ini itu karena kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu karena sudah ditentukan Allah. Karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu aku ciptakan dengan takdir. Saya mau tanya, orang yang putih di antara kita, apakah dulu ibunya mencampur di dalam proses pembuatan anak dalam rahim itu dengan kapur? Yang hitam apakah dulu dicampur dengan tir? Semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang terjadi ada yang jelek, ada yang baik. Itu bukan karena ibunya ngelukis atau ibunya tadi itu memakan foto yang cantik-cantik sehingga keluar anaknya cantik-cantik.
Tapi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mungkin ada satu kejadian di luar kehendak Allah. Ukurannya persis sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Rezeki kemarin sudah diterangkan, akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan yang ditentukan. Umur juga begitu, akan mendapatkan sesuai dengan yang Allah tentukan. Ada dua orang yang saling berselisih. Dua orang ini saling debat. Yang satu menyatakan orang itu harus bekerja dulu, bergerak dulu baru dapat rezeki. Al-harakah fiha barakah. Gerak itu ada berkahnya. Usaha masih titik, seakan-akan begitu, baru oleh. Yang satu menyatakan duduk karena usaha olehku. Masih gak usaha, kalau udah ditakdir ya oleh. Paham gak ini? Yang satu menyatakan rezeki itu bukan karena usaha. Sekalipun tidak berusaha, diem, dipaku, kalau udah rezekinya pasti sampai. Wah, debat ini dua orang di satu rumah. Akhirnya lama mau pulang. Wis mulai wis. Kata orang yang menyatakan geraklah kamu sedikit, kamu akan mendapatkan berkah. Wis mulai wis. Keluar dari rumah kok ada pohon apel atau pohon delimo begitu, pohonnya buahnya jatuh. Blok ada di mukanya dia. Diambil sama si orang tadi itu. Delon, gerak ditidak gitu antuk. Al-harakah fiha barakah. Bergerak itu ada berkah. Saya keluar gerakkan beberapa langkah saja wis antuk loh dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah, ada hasil. Malas mau makan. Nih, diuncalno sama temennya yang ada dalam rumah. Ini makanan kau sudah, saya langsung pulang. Diterima sama yang dalam rumah, dilemparkan, diterima, plek. Tuh lihat, masih tak gerak lek wayahe antuk kata dia. Paham ya? Artinya apa? Dua-duanya ini benar. Kenapa? Dua-duanya meyakini bahwa itu semuanya didapatkan dari Allah. Yang bergerak bukan karena gerakannya itu yang menentukan rizkinya, tapi dia cari berkah dari gerakannya. Yang tidak bergerak tadi itu tetap meyakini rizki dari Allah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, segala sesuatu yang terjadi ini kehendak Allah. Sudah tercatat
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Daun itu loh yang jatuh dari pohonnya, ada daun jatuh dari pohonnya, itu karena kehendak Allah. Itu sudah diketahui oleh Allah. Pohon asem ada daun yang lontrok sekian biji, ada di keraton, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, ada semuanya. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabim mubin. Coba jangan rame yang ngatur di luar, tolong para banser nggak usah pakai ngomong kalau ngatur, supaya lebih khusyuk majelisnya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ada orang berkata, kalau begitu Habib, buat apa kita beramal kalau sudah ditentukan? Buat apa kita beribadah? Katanya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang di antara kita masuk surga, siapa di antara kita yang masuk neraka. Lah kaya apa akeh-akeh ibadah? Lawang kalau kita kalau ditentukan termasuk ahli neraka, buat apa kita sholat? Buat apa kita baca Quran? Wis meneng ae sudah ditentukan kok. Ada orang begitu. Itu pernah ditanyakan oleh Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, idzan nattakilu. Lah kalau sudah ditentukan oleh Allah, ya kita diem aja dah, pasrah aja, nggak ada usaha. Kata Nabi, i'malu, tetap kamu usaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu akan terjadi sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah. Saya mau tanya, Allah menciptakan api untuk membakar, benar nggak? Sifatnya panas, ya nggak? Ya sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah. Cuma kalau ada orang terbakar, jangan menyatakan bahwa dia tadi itu terbakar oleh api. Belum tentu Nabi Ibrahim di dalam api nggak terbakar. Berarti yang membakar adalah Allah. Cuma biasanya orang kalau kena api itu terbakar. Begitu loh. Paham enggak ini? Nah, orang perempuan bisa melahirkan anak kalau memang ada suami. Benar enggak? Itu terjadi sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Cuma kalau melahirkan anak jangan menyatakan gara-gara bojoku, bukan. Tapi itu karena kehendak Allah. Buktinya Nabi Isa lahir tanpa bapak. Banyak itu terjadi. Begitu juga kita. Biasa nih, orang itu kalau dinyatakan min ahlir jannah, orang yang bakal masuk surga, amal itu banyak ibadahnya loh. Cuma orang itu masuk surga bukan karena ibadah, ngono loh.
Biasanya orang kalau sudah ditentukan ahli neraka itu masuk neraka karena sebab maksiat-maksiatnya. Biasanya akeh maksiat. Cuma bukan maksiat itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Podo kaya ngono. Biasanya geni ku ngobong, tapi kalau Allah mengendaki nggak iso kobong di dalam api. Buktinya Nabi Ibrahim. Artinya bukan api yang membakar, tapi Allah yang menghendaki dia terbakar. Paham nggak ini? Nah, itulah takdir namanya. Kalau urusan takdir itu berarti urusannya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu belum pernah, tidak perlu dipertanyakan, tapi manusia itu yang harus bertanggung jawab dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek urusane Gusti Allah aja ditakono, opo Gusti Allah ngene? Opo oleh kok dionokno? Ngono. Paham ya? Bagaimana sih maksudnya Allah? Bagaimana maksudnya Allah? Bagaimana maksudnya kamu? Itu yang harus ditanyakan. Kenapa sih Allah begini? Keliru kalau tanyanya kepada Allah. Malah kita bertanya, kenapa kamu begitu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, itulah akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kalau sudah itu adalah dari Allah, wis ojo ngeracun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, ya apa sih takdir itu? Takdir itu bagaimana sih? Biasanya orang kalau bahas masalah takdir itu gedabrus. Bukan orang yang alim, bukan orang yang ngerti. Biasanya wong bongol, kampungan, gedabrus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takdir, Sayyidina Ali menggambarkan, wa bahrun amikun fala talijhu, wa tariqun mudlimun fala taslukhu, wa sirrullah qad khafiya ala khalqih fala tufshihi. Takdir itu adalah lautan yang sangat dalam, jangan mencoba-coba untuk kamu menyelami. Gak kira no balik kan, pasti tenggelam. Takdir itu adalah ibarat jalan yang gelap, jangan kamu pura-pura memasukinya untuk melalui. Gak kira no antuk dalan keluari nanti. Itu adalah rahasia Allah yang memang ditutup. Ojo dibongkar-bongkar. Ndak kira no akan bisa kamu ketahui. Kenapa? Lawang Gusti Allah ngerahasiakno katim bongkar. Artinya apa? Muter kok, ndak kira no antuk jalan keluar kalau urusan takdir. Muhammad bin Wasi pernah ditanya tentang takdir. Kenapa sih? Apa sih takdir? Didiamkan. Panggil, sini. Bingung takdir kamu? Iya. Jiranuka min ahlil gubur laka fit tafakkuri fihim khairun minal qadar. Ini tonggo-tonggomu ini semuanya sebentar lagi mati semuanya. Yang ada di dunia ini semuanya jadi min ahlil kubur. Wis pikiran nih kiai luwe apik daripada mikir takdir kon. Allah apa dawa-dawa. Karena itu tidak ada untungnya kalau mikir takdir. Takdir itu adalah iman yang harus kita percayai. Bukan berarti takdir tadi itu adalah ilmu yang harus kita bahas. Wah, kalau kita bahas masalah takdir,
Dawa ini. Hah? Kita ketemuan alhamdulillah ada Habib dari Madinah ini. Habib Abdullah Al-Masyhur. Kalau sampean pernah baca kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ini cucunya. Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau guru ada di kota Madinah. Ya apa kalau seandainya taklimnya ini kita gantikan Habib Abdullah ini untuk ngisi, nanti saya terjemahkan. Setuju enggak? Mau dengarkan enggak ibu-ibu? Didengarkan. Pompong-pompong ada di sini. Habib ini enggak lama, sebentar lagi pulang kota Madinah. Kita nunggu lagi kelamaan. Biar nasihat kepada kita, pesan-pesannya kepada kita apa? Nanti kita dengarkan. Cuma saya titip yang mendengarkan dengan hati. Ojo ambil kuping tok. Wa ta'iyaha udunun wa'iyah. Hati nih, bukan. Jangan asal didengarkan dengan telinga ini. Telinga yang ada di kepala ini. Ini cuma hanya pelengkap, sing penting hati. Percaya enggak sampean? Sekarang saya mau tanya, kenapa sih manusia yang begini gede telinganya kecil? Kalau kita lihat kelinci, tahu kelinci enggak? Kecil telinganya gede. Tahu ya? Manusia yang gede begini telinganya kecil. Tapi kelinci bentuknya kecil tapi telinganya gede. Kenapa? Itu satu isyarat. Kuping yang bohir gak perlu gede-gede. Yang penting hatinya yang gede. Iya enggak? Kalau hanya sekedar didengarkan oleh telinga yang ada di kepala ini tok, tanaan pidato ngarepi kelinci. Luwih gede kupinge sebabe. Karena itu terima dengan hati, mari ngono dilakukan, diniatkan untuk diamalkan. Saya persiapkan Al-Habib Abdullah Al-Masyhur untuk mengisi dan nanti saya terjemahkan. Habib, fadhal kalam ba'din utarjim al-kalam. Mas. Takalam ba'din utarjim takalam ma hu ala ma hu mithl al-ba. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عبيده وعلى آله وأصحابه المقتدين والمتبعين على سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان، وقد جمع أجدادنا بأجدادكم قبل أعوام عديدة، أعواما مديدة. ما الذي أتى بهم إلى هذا المكان؟ ما الذي أتى بأجدادنا إلى هذا المكان؟ وقد قطعوا القفار وقطعوا الأوطان وقطعوا كثيرا من الأخطار لأجل يوصلوا إلى هذا المكان. ما جاء بهم إلى هنا إلا لأجل الدعوة إلى الله ونشر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kata Habib ini kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan dalam majlis yang penuh berkah ini.
Orang-orang tua kita, datuk-datuk kita juga pernah berkumpul dulu dengan datuk-datuk Anda semuanya. Mereka datang dari Hadramut, dari tempat yang jauh. Untuk apa sih mereka datang ke sini mau berkumpul dengan Anda semua, dengan datuk-datuk Anda semuanya? Tiada lain mereka, para habaib, datuk-datuk kita dahulu datang ke Jawa, berkumpul dengan orang-orang yang ada di sini untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. لقد استسهلوا الصعاب لأجل يعلمون أهل هذا الوطن وينتشرون في أقطاره البعيدة، هذه الأقطار التي نحن الآن مع وجود المواصلات والاتصالات نجدها بعيدة جدا، وهم قطعوها بأرجلهم بنية خالصة ونية صحيحة لأجل ينقذون هذه الأمة من الظلمة إلى النور، إلى نور العلم، نور الإسلام، هذا النور الذي كان قد نشره المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mereka datang kemari bukan dengan cara yang gampang. Mereka dengan cara yang sulit. Kita aja di sini sekarang datang kemari, padahal jalannya sudah aspal halus, kendaraannya mobil, kemudian masih ber-AC. Kita merasa daerahnya jauh yang kita tempuh, padahal mereka datang kemari sambil berjalan dengan kakinya. Jarak yang begitu jauh dia tempuh dengan berjalan kaki, dan masih semak belungkar harus mereka turun ke dalam jurang menempuhnya, harus mereka naik ke lautan untuk menempuhnya. Itu semuanya adalah karena untuk ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menerangi kita semuanya, ilmu yang akan menyampaikan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. فلو يعلم الناس ما في فضل هذا المجلس الذي أنتم فيه لا سعوا إليه حبوا، فابشروا فإن الملائكة تحفكم بأجنحتها، وعندما تمشون في طريقكم تضع أجنحتها كما قال في الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن هذه المجالس هي روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. Ketahuilah majlis seperti ini, kalau seandainya Allah jelaskan pahala dan keutamaannya, maka orang-orang yang lumpuh pun akan ngesot menghadiri majlis ini. Bagaimana tidak? Ini majlis ilmu, malaikat Allah juga hadir dalam majlis ini. Bahkan malaikat Allah menghamparkan sayap-sayapnya untuk menjadi alas kaki daripada orang-orang yang mendatangi majlis seperti ini, karena ridha malaikat terhadap perbuatan mereka. Dan majlis ini adalah kebunan daripada kebunan surga, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikir. Jika kamu tadi itu berjalan melewati dan menemui kebunan surga, mampir, nikmati. Jangan kamu terus aja jalan tanpa menoleh sedikit pun, enggak perhatian. Para sahabat tanya, di mana itu kebunan surga? Kita akan menikmati, kita akan duduk, kita akan bersenang-senang di dalamnya. Kata Nabi, kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu adalah kebunan surga. Wa anna ar-rajul ya'ti ila majlis al-'ilm mali'an bil-dhunub fayughfar lahu bimujarrad ma yahdhur majlis 'ilm, la'anna al-malaikah tanzul. Faqad dhakaru anna shakhsan dhata marrah arada an ya'mal ma'siyah
يأخذ فلوس ربا، كان يأكل فلوس الربا الزيادة. إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو أنهم إيش؟ إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الشخص أراد أن يذهب إلى أحد الزبائن وأراد أن يأخذ منه أموال الربا، ولكن في طريقه عبر على مجلس علم. لما عبر على مجلس علم وكانت الملائكة وقد نزلت برحمتها على ذلك المجلس، فبمجرد مروره نزلت عليه الرحمة فصار تائبا. بمجرد مروره بعد 3 أيام رجع الأموال كلها إلى أصحابها ومات على حسن الخاتمة بسبب عبوره فقط لمجلس العلم. Banyak orang-orang yang menghadiri majlis ini dengan mereka membawa dosa yang banyak. Berangkat dengan membawa dosa yang banyak, pulang dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Ahlan wa sahlan Al-Habib Abdullah. Habib dari Tarim, dari Yaman. Hayakumullah. Khair. Tafadhal Habib. Astamir. Banyak orang-orang yang datang dalam majelis seperti ini membawa banyak dosa, ternyata pulang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah rahmah yang turun dalam majelis seperti ini, sehingga diceritakan ada seseorang rentenir, pemakan riba. Kita kan semuanya tahu dan mengenal bahwa riba itu adalah dosa yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanal mas. Orang-orang pemakan riba nantinya bangkit di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun di hari kiamat dari kuburannya seperti orang kesurupan, seperti orang kejinan. Mereka kejang-kejang, semua orang akan mengetahui ini rentenir, ini pemakan uang anakan. Akhirnya dia keluar dari rumahnya tujuannya untuk menagih renten. Di tengah jalan ternyata ada majelis ilmu. Mendengar dia sebentar, duduk sebentar. Berkat di situ banyak malaikat yang datang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecipratan orang itu, dia pulang dalam keadaan sadar. Dalam waktu yang singkat 3 hari langsung dibagi-bagikan itu uangnya, dikembalikan kepada orang-orang yang ia paksa, yang ia ambil tadi itu rentennya. Dia bertobat kepada Allah dan akhirnya mati husnul khatimah. Insya Allah yang hadir di sini yang hatinya kurang baik, berkat rahmat Allah insya Allah akan jadi baik. Yang berbuat dosa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن من عبد الله على غير عبادة صحيحة أو على غير علم لم يتقبل الله منه. ذكروا أن رجلا كان يعبد الله في صومعة، ولكن هذه العبادة كانت على غير علم، على غير هدى، على غير طريقة، فكان يصلي كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير الدعاء، ولكن عندما يريد أن يقضي حاجته لفرط جهله، حاجته الجنسية، عنده دابة والعياذ بالله، يأتيها
جهلا منه أن هذا هو الصحيح لأنه لم يتعلم فكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Kenapa sih kita ini disuruh mencari ilmu? Padahal kita ini disuruh ibadah oleh Allah. Kan begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan diperintahkan untuk ibadah. Karena ibadah itu tanpa ilmu enggak ada nilainya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tadi oleh Habib, ada seorang dia mempeng ibadahnya, tinggi ibadahnya, punya tempat khusus untuk ibadah, siang malam ibadah. Cuma nggak punya ilmu, nggak tahu mana yang haram, nggak tahu mana yang halal, nggak tahu mana yang maksiat, nggak tahu mana yang taat. Tahu nggak sampean? Orang ini kalau lagi syahwat, dia nggak paham. Dia nggak mau kawin, takut ibadahnya kurang katanya. Tapi kalau dia syahwat, kambingnya yang dia garap. Dia pikir, wah kalau saya kawin, saya cari nafkah, harus bayar, harus kasih uang untuk istriku, untuk makannya dia. Dan saya kan harus bekerja, wah kurang nanti ibadahku. Lebih baik kambing aja, rumput bisa dimakan. Dia nggak tahu kalau ini haram. Akhirnya dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang tanpa ilmu amal manusia itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فينبغي لنا أن نعلم أولادنا مثل ما نعلم أنفسنا. فقد ذكروا أن رجلا جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين إن ابني عقني لم يسمع كلامي. فجاء بالابن قال يا بني لماذا عققت أباك؟ قال يا أمير المؤمنين أليس للأب حقوقا كما أن للابن حقوقا؟ قال نعم. قال فما هي حقوق الأب على ابنه؟ قال حقوقه أول شيء أن يختار له المرأة الصالحة، المرأة المتدينة، المرأة التي تصلي. وثانيا قال له أن يعلمه شيئا من القرآن. قال له وثالثا قال له أن يختار له الحرفة الحسنة. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، لم يختار لي الأمة الصالحة ولم يعلمني شيئا من القرآن، علمني رعاية البقر والغنم، علمني رعاية الأبقار والحراثة. وكذلك لم يختار لي المرأة الصالحة، أو لم يختار لي له المرأة الصالحة، الأمة الصالحة. فضرب سيدنا عمر الأب وقال له اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. Sebagaimana wajib kita mengetahui ilmu-ilmu, kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu. Kita wajib tahu halal dan haram, taat dan maksiat. Anak kita juga harus tahu, kita ajari. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang tua yang mengadu karena perbuatan anaknya. Anakku ini durhaka, Sayyidina Umar, tolong ditakdib ini anak, tolong dikasih pelajaran ini anakku. Panggil, sini anak, benar kamu durhaka sama orang tuamu. Sayyidina Umar kan tegas, keras. Sebentar Sayyidina Umar, kata si anak, orang tua punya hak untuk dikasih bakti oleh anak. Apakah ada haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua? Ada. Apa Sayyidina Umar? Satu, dia harus kawin dengan perempuan yang baik untuk menjadi ibunya anaknya. Dua,
dia harus mengajari ilmu-ilmu yang akan mendidik, dia harus mendidik dia ilmu-ilmu yang akan menjadikan dia orang yang bermanfaat. 3, dia harus bekerja dengan kerja yang baik sehingga memberikan rezeki yang halal kepada anaknya. Ketahuilah, kata si anak tadi, wahai Sayyidina Umar, orang tuaku nggak begitu. Kawinnya cari yang cantik aja, sekalipun perempuannya nggak solihah. Ibuku bukan orang baik. Kemudian aku nggak dididik ilmu agama, mulai kecil aku disuruh ngarit. Mulai kecil aku ini disuruh mengembala kambing. Mau bekerja, aku nggak diajari Al-Quran, aku nggak diajari hukum-hukum agama. Kemudian semua makanan itu yang diberikan kepada aku. Noleh Sayyidina Umar kepada bapaknya, benar. Iya, yang disambok bukan anaknya, bapaknya. Fagat agak tagablaan ya agak. Ibnuk, kamu yang jadi durhaka duluan, bukan anakmu. Ini orang tua nggak benar. Kenapa? Orang tua tidak mendidik anak. Jadi jangan menuntut anak jadi anak yang soleh duluan. Kamu harus menjadi contoh. Jadilah orang tua yang soleh. Begitu maksudnya. Ya. ثم أن العلم لا يأتي بالسهل. العلم بطيء اللزام بعيد المرام، لا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء ولا الأعمام، وإنما هو شجرة لا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس ولا يدركه إلا من أنفق العين وجثى على العين وأسهر العين. أيحسب أن من أشغل ليله أو نهاره بالجمع وليله بالجماع أن يخرج من العلماء؟ كلا والله، حتى يقصد الدفاتر ويقصد المحابر. ثم أنه ذكروا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يذهب لطلب العلم يذهب إلى أبي بن كعب، فعندما يدق عليه الباب لا يفتح أبي، فيجلس تحت الباب ينتظر حتى يخرج لأجل يسأله مسألة، فيسف التراب على عبد الله بن عباس حتى يمر المار فلا يعرف أنه بني آدم من كثر التراب. لماذا هذا كله؟ لأجل يعرف مسألة من العلم. فيخرج أبي بن كعب ويجد ابن عباس تحت الباب، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ قال: كرهت أن أزعجك. فيأتي بالبغلة لأبي بن كعب ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيركب أبي فيقبل أبي يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. Ketahuilah bahwa mencari ilmu itu bukan berarti gampang. Perlu usaha keras. Bukan berarti duduk lese-lesehan langsung jadi alim. Ilmu itu bukan bisa diwariskan dengan turunan. Bukan dari nenek moyang, bukan kakek, bukan dari bapak, apalagi dari paman. Tapi ilmu itu karena usaha keras. Karena kemauan tinggi orang bisa mendapatkan ilmu dari itu. Mungkin malam harinya kurang tidur. Mungkin dia banyak menghafal. Itulah orang yang mendapatkan ilmu. Lihat bagaimana Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Ubay bin Ka'ab. Ibn Abbas dia mengambil ilmu dari Ubay. Ibn Abbas dengan Zaid bin Thabit. Bagaimana Ibn Abbas selalu datang kepada Zaid bin Thabit untuk belajar ilmu. Diperhatikan apa yang diperlukan sama gurunya. Satu saat
Zaid bin Thabit ada di dalam, keluar untuk keluar dari rumah atau dari majelis, kok langsung kendaraannya yang asalnya di kandang langsung ada di muka pintu sudah. Naik. Setelah naik di atas, bingung, ini kok kendaraan langsung ada di sini. Man fa'ala hada? Siapa yang berbuat begini? Enggak taunya Ibn Abbas, aku. Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Nabi kan? Berarti Abdullah bin Abbas ini misanan Rasulullah. Ditanya sama Zaid bin Thabit, "Limadza fa'alta hadza?" Kenapa kamu berbuat demikian? Kata si Zaid bin Thabit, gurunya Abdullah bin Abbas, "Hakadza umilna an naf'ala bi ulama'ina." Demikianlah apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita menghargai, menghormati ulama. Salut Zaid bin Thabit. Turun Zaid bin Thabit dari kendaraannya, diambil tangannya, dicium oleh Zaid bin Thabit. Kaget Ibn Abbas. Guru, jangan, kata dia. Kenapa kamu berbuat demikian? Aku kan muridmu. Hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah. Demikianlah kami juga ulama diperintahkan untuk menghargai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perhatiannya dengan gurunya, dengan ilmu yang mengajari dia ilmu-ilmu yang manfaat. Begitulah yang harus dilakukan oleh manusia. ثم أن العلماء على قسمين، علماء حذرنا منهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلماء أمرنا بهم. العلماء الذي حذرنا منهم هم علماء السوء، أخواف ما أخاف عليكم بعد الدجال علماء السوء. هؤلاء العلماء الذين يقولون بأنه قد رفع القلم عننا وأننا نفعل ما نشاء وأنه مغفور لنا، فهؤلاء علماء السوء، لأن هذا لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحصل لهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، كناية على أنه سيطبق الشريعة حتى على أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فكل من قال هذا فقد جهل، وهو من أشد من الشيطان. لأن ذكروا أن عن سيد عبد القادر الجيلاني كان في عبادته ثم أتى له نور أو أتى له ضوء من شرفة المجاهدة ومن شرفة غرفته، وهو يقول: يا عبد القادر اذهب فإن الله قد رفع عنك القلم أو رفع عنك التكاليف. ولكن سيد عبد القادر يعرف بعلمه أن هذا هو الشيطان، فقال له: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، لم يفعل هذا برسول الله فكيف يفعله بي؟ فتلاشى النور وذهب ولم يسمع لكلامه. Ketahuilah, orang yang mengerti itu ada dua. Yang namanya ulama itu ada dua. Ada dikatakan ulama ussu. Biasanya ulama su ini menganggap dirinya itu nggak punya dosa. Kalaupun bermaksiat, dia menganggap, wah, orang mulia, nggak boleh ikut campur yang lainnya. Biar anak sendiri aja yang berbuat, inti jangan. Khusus kamu aja yang haram. Kalau ulama halal semuanya. Ulama demikian ini ulama su. Bagaimana tidak? Nabi sendiri nggak begitu kok perbuatannya. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Ketika beliau di tengah-tengah ibadahnya, mujahadahnya, tampak cahaya yang sangat terang sambil ada suaranya, ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat.
Abdul Qadir, kamu sudah aku angkat jadi waliku. Udah aku nyatakan bebas. Haram jadi halal dah untuk kamu. Wah, kalau orang Sungi udah langsung borong Homer, ngundang ribuan pelacur kalau perlu. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani? Ikhsa ya la'in. Jauhlah kamu wahai yang terkutuk, setan. Kamu setan. Berubah itu cahaya yang terang menjadi gelap gulita dan hilang. Ditanya, kenapa? Dari mana kamu tahu bahwa itu setan? Dari ucapannya, aku halalkan kepada kamu yang haram. Min gauli abahtu lakal muharramat fa innallaha la ya'muru bil fahsya. Dari ucapannya, aku halalkan bagi kamu yang diharamkan, karena Allah nggak mungkin membolehkan perbuatan yang jelek, itu nggak mungkin. Mana ada Tuhan senang dengan perbuatan jelek? Tuhannya siapa itu senang dengan perbuatan jelek? Nabi nggak pernah berbuat gitu karena Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah kok ana berbuat begitu? Nabi itu loh nggak pernah digitukan sama Allah, dihalalkan yang diharamkan. Lah kok orang biasa? Ada beberapa orang tampil karena ditokohkan, dicium tangannya di itu, nggak apa-apa. Kalau ulama nggak apa-apa, salaman sama perempuan nggak apa-apa, cium perempuan nggak apa-apa. Nanti ntar lagi zina nggak apa-apa. Hati-hati. Itu adalah tanda ulama su, kata Habib tadi ini. والآن نسمع من الحبيب عبد الله بعبود داري تريم، فنسأل الله أن يفتح علينا عليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التاويل وينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما لم نعلم إنه على كل شيء قدير بالإجابة قدير ورسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mau ditambahi satu lagi enggak? Ini dari Tarim. Kalau tadi ini dari Madinah, ini tamu dari Tarim. Dengarkan, ya, biar kenyang kita. Untung orang Sungi. Ya, kedatangan ulama-ulama dari luar. Ya, biar nanti menjadi kesannya baik. Pulang mereka akan ceritakan kepada teman-temannya. Wah, di Sungi orangnya bagus-bagus. Kalau buyar, wah di Sungi nggak bagus. Begitu nanti. Fadhal ya Habib. Lah. Walau kalimat. الحمد لله على نعمته بهدايتنا للإسلام والإيمان. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يثبتنا على هذا الدين وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه ويبعثنا عليه آمنين مطمئنين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإنني متشرف بجلوسي بين يدي أقوام جاءوا لسماع كلام ربهم سبحانه وتعالى وسماع كلام حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينقذوا أنفسهم وأهليهم ولكي يخرجوا أنفسهم من الظلمات إلى النور، وأن الملائكة
لتباهي بكم وبخطواتكم وبسعيكم إلى مثل هذه المجالس، وإن الملائكة لا تستغفر لطالب العلم وتضع له أجنحتها رضا بما يصنع. Habib menyatakan alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana kita hidup Islam dan iman, matinya Islam dan iman. Kemudian diteruskan dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, kami merasa senang, bangga dan merasa mulia duduk bersama sekelompok manusia yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah, yang mau mendengarkan mereka hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami merasa tersanjung dengan mereka, kata Habib ini. Mereka datang ke satu majelis yang sangat mulia, majelis yang para malaikat Allah mendoakan kepada orang-orang yang hadir di dalamnya untuk diampuni dosanya oleh Allah. Majelis yang Allah membanggakan orang-orang yang hadir di dalamnya di hadapan para malaikat Allah. Majelis yang di situ Allah turunkan rahmatnya dan barakahnya kepada kita semuanya. دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسجد فوجد فيه حلقتين، حلقة يتعلمون العلم وحلقة يذكرون الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام كلا المجلسين على خير، ثم جلس في الحلقة التي يتعلمون وقال وإنما بعثت معلما صلوات الله وسلامه عليه. Satu saat Rasulullah masuk dalam satu masjid, ada dua kelompok di situ, kelompok berzikir dan kelompok belajar ilmu. Kemudian Nabi menyatakan kilal majlisain ala khair. Dua majlis ini semuanya baik. Ini berzikir, ini majlis membahas masalah ilmu. Tapi Nabi duduk ada di majlis ilmu, bergabung dengan orang-orang membahas ilmu. Kata Nabi, innama bu'ithtu mu'allima. Aku ini diutus untuk ngajari ilmu. Artinya majlis ilmu itu adalah lebih afdal daripada majlis zikir. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة والبحث عنه جهاد وبذله لأهله قربة. وقد فرد في فضل العلم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ولو لم يرد في شأن ذلك إلا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنه يرفع الله يوم القيامة العالم 700 درجة، كل درجة ما كما بين السماء والأرض، بشاهد قوله عليه الصلاة والسلام يرفع الله، وأن دماء الشهداء وحبر العلماء لا يوزن، فيرجح حبر العلماء على دم الشهداء. Ketahuilah bahwa
hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu sangat banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang mencari ilmu adalah sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu manusia. Lain kan orang beriman dengan orang kafir. Tapi kalau orang yang punya ilmu, udah beriman, punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah, bukan 1 derajat, darajat. Itu berarti pakai jamak muannas salim, banyak derajat. Ibnu Abbas menerangkan, di hari kiamat orang yang punya ilmu itu dari perbedaannya dengan orang yang enggak punya ilmu 700 derajat. Derajat itu pangkat. 700 pangkat. Antara pangkat yang satu dengan pangkat yang kedua, jaraknya seperti langit dan bumi. Kali 700 mentit. Kan begitu? Jauh untuk dicapai. Kalau seandainya enggak ada hadis dah untuk mencari ilmu ini, enggak ada yang lainnya, cuma 1 ayat saja tadi itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu itu adalah ibadah. Mengajarkan ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan ilmu itu adalah jihad. Karena itu beruntung sekali kita dalam majlis ini pada saat ini. Fadhal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حريصين على حضور مجالس رسول الله لأخذ العلم عنه. قالوا كان سيدنا عمر بن الخطاب ورجل أنصاري يتناوبان في حضور مجلس رسول الله لكي يجمعوا بين أمر الدين وأمر الدنيا. ينبغي للإنسان أن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لم يتركوا الدنيا بل جمعوا بين الدنيا والآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سيدنا عمر نظرا لشغله بأمور الدنيا والأنصار كذلك أراد أن يكون معا، كل واحد يكمل الآخر لكي لا تفوته فائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل؟ قال الصحابي أنا أحضر يوم وأنت تكون في عملك، وسيدنا عمر أنت تحضر ثم تكون أنا في عملك، وكل واحد عندما يأتي الآخر من عمله يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا اليوم، سمعت الرسول يقول كذا، فكأنه قد حضر واستطاع بذلك أن يجمع بين دين والدنيا. Para sahabat sangat perhatian dengan majlis ilmu. Dengarkan bagaimana ceritanya para sahabat ini, usahanya untuk tidak pernah ketinggalan dari majlis ilmu. Guru mereka adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab misalnya dengan seorang sahabat dari Ansor. Dua-duanya membuat satu kesepakatan.
begini, kita harus bekerja, tapi kita jangan sampai ketinggalan dengan apa yang kita daripada majelis-majelisnya Nabi. Kalau bisa 24 jam di majelis Nabi, harus ada satu di antara kita, sehingga kita tahu apa yang diucapkan Nabi di hari itu, apa yang diperbuat oleh Nabi di hari itu. Kita buat kesepakatan bagaimana. Hari ini saya bekerja, kamu jangan bekerja. Perhatikan Nabi Muhammad bagaimana apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Nanti kasih tahu aku. Hasilnya hari ini tak kasih kamu. Biaya hidupnya hari ini saya kasih kamu. Besok kamu yang bekerja. Saya ngelazimi Nabi. Saya akan perhatikan ucapan Nabi, saya akan dengarkan ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Nanti saya akan kasih tahu kamu kebutuhanku hari itu, kamu yang ngasih aku. Sepakat. Mereka bekerja, tidak meninggalkan pekerjaannya, tapi tidak mau ketinggalan dengan apa yang ia saksikan dari Nabi. Begitulah orang-orang yang istimewa. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tertipu urusan dagangnya, urusan jual belinya, daripada mengingat Allah, daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan bekerja, wala tansa nasibaka minat dunia, tapi raih juga pahala yang besar. Tuh lihat bagaimana sahabat, mereka juga bekerja, bukan mengemis sahabat Nabi. Mereka bekerja, tapi nggak mau ketinggalan yang lebih istimewa, yaitu ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nggak seperti orang sekarang, ilmu taruh di belakang, kerjanya terus. Inilah para sahabat Nabi SAW. من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريصين على كمال الاستفادة منه رجل اسمه يكنى أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقا لطلب العلم. صار بعد ذلك أحفظ أصحاب رسول الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاق الصحابة كلهم في حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ذلك؟ نسمع منه، تكلم عليه بعض الناس وقالوا أكثر أبو هريرة، فقال مدافعا عن نفسه، قال الناس أكثر أبو هريرة، والله إن أخواني المهاجرين يشغلهم الصفق في أسواقهم، وأخواني الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وأنا ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون، فكان بذلك أن صار من أحفظ الناس. وثانيا من الأسباب حرص أبو هريرة، قال كنت يوما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النبي عليه السلام يقول من يفرش رداءه حتى أفرغ من حديثي ثم يأخذه فلا ينسى شيئا بعد ذلك. قال سيدنا أبو هريرة فاغتنمت الفرصة، وهكذا ينبغي لطالب العلم اغتنام الفرص، تضييع الفرصة غصة يقولون. ففرش رداءه سيدنا أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، ثم قال خذه يا أبا هريرة، فأخذته وضممته إلى صدري فما سمعت شيئا ثم نسيته بعد. Termasuk murid-murid Nabi, ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Beliau adalah yang dikenal Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah, bagaimana dia tadi itu datang kepada Nabi.
Beriman kemudian setelah itu tidak mau urusan segala-galanya kecuali bersama Nabi. Sehingga menjadi perawi hadis di antara para sahabat yang paling banyak Abu Hurairah. Ada beberapa orang protes di zaman itu. Laqad aktsara Abu Hurairah. Aktsara Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah itu terlalu berlebihan kalau meriwayatkan hadis, kebanyakan. Yang lainnya ada yang lebih dahulu Islamnya dari Abu Hurairah. Riwayatnya nggak begitu sebanyak Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu tahu nggak? Orang-orang muhajirin, mereka adalah orang yang istimewa memang, tapi mereka sering di pasar bekerja. Orang-orang Ansor, mereka juga istimewa, tapi mereka sibuk dengan produk-produknya dia, sibuk dengan pekerjaannya dia. Aku Abu Hurairah orang yang miskin, selalu gandeng Nabi, selalu kumpul dengan Nabi. Kenapa? Butuh makan, aku ini sering lapar, gak punya apa-apa, gak punya toko, gak punya pabrik, gak punya usaha. Jadi aku terus sama Nabi. Kenapa? Kalau Nabi disuguhi, anak kan bisa makan. Kalau Nabi dikasih makan, anak kan bisa makan. Tapi di situ Abu Hurairah sering mendengarkan hadisnya Rasulullah, sering menyaksikan perbuatan Nabi Muhammad. Keuntungan yang besar sehingga Abu Hurairah mendapatkan ilmu-ilmu hadis-hadis, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang tidak disaksikan dan tidak didengarkan oleh sahabat yang lainnya. Di antara kesungguhan Abu Hurairah mendapatkan ilmu, satu saat Abu Hurairah datang, ya Rasulullah, aku ini sering dengarkan hadis Anda, tapi aku ini pelupa, sering lupa. Bagaimana ya Rasulullah supaya enggak lupa? Nabi mengeluarkan mukjizatnya. Ini mukjizatnya Nabi, Ustaz Taufik gak bisa. Ubsut ridaak. Abu Hurairah, udah, hamparkan sekarang serbannya kamu, dihamparkan. Rasulullah mengeluarkan hadis banyak. Seakan-akan diwadahi ada di serban tadi itu. Dilempit, dilemparkan ke Abu Hurairah. Udah Abu Hurairah, tangkap. Ditangkap oleh Abu Hurairah, dipeluk oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, semenjak itu tidak ada satupun yang aku lupakan. Semua aku ingat, kata Abu Hurairah. Inilah kalau ada orang yang bersungguh-sungguh. Ya kita juga begitu. Kalau kita niatnya benar, insya Allah kita akan seperti Abu Hurairah, ya enggak? Akhirnya jadi orang mulia. Sampai sekarang Abu Hurairah terkenal. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Orang miskin, tapi berkat hadis Nabi akhirnya jadi mulia. Berkat ilmu akhirnya jadi orang mulia. فخلاصة القول أن لا شيء أشرف ولا أعز ولا أفضل في الدنيا والآخرة من الاشتغال بطلب العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رجل كان عبد مملوك يشتغل عند سيده، يعمل عند سيده، فاعتقه سيده، ففكر ما هو العمل الذي ينبغي لي أن أعمله. يشتغل بيش الأعمال كثيرة، ما هو العمل الذي أريد أن أعمله؟ فألهمه الله: لا شيء أشرف من طلب العلم. فجعل يتلمس الحلقات ومجالس العلم والعلماء، يحرص عليها هنا وهناك. إذا سمع في أي مجلس علم حضر، حتى صار من العلماء الكبار. كيف حاله
الدنيا تتبع خادمة لطالب العلم. جاء إليه السلطان رئيس الملك، جاء إلى بيته ليزوره فلم يفتح له الباب. ملك الدنيا ورئيس الدنيا يزور هذا العبد الذي كان بالأمس عبدا، لم يفتح له الباب. فهذه عزة وشرف العلم فلا شيء هذا في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Ringkasan daripada keterangan semuanya, bahwa tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik daripada ilmu, daripada mencari ilmu. Diceritakan ada seorang budak. Tahu budak enggak? Budak itu orang yang dimiliki orang, sehingga dia enggak berdaya untuk dirinya sendiri. Dia harus melayani tuannya setiap saatnya. Orang hina berarti dia enggak punya sedikit pun jabatan, enggak punya kekuasaan, dirinya aja milik orang kok. Satu saat dimerdekakan sama si tuannya, merdeka, udah bebas, tapi dia mikir, mau kemana aku ya? Mau kemana mikir? Akhirnya dia mendapatkan ilham dari Allah, cari ilmu aja dah. Cari ilmu, tidak ada majlis ilmu kecuali hadir. Tidak ada ulama kecuali bertanya. Terus begitu sehingga menjadi ulama besar. Kalau udah demikian, dunia ikut sama dia. Bukan dia ngikuti dunia. Dunia ikut sama dia. Sampai pada saatnya, pada puncaknya, terkenal dia. Sampai bupati atau gubernur datang ke rumah dia, ngetok pintu, ditolak sama dia. Lagi sibuk, lagi istirahat. Tuh lihat. Bagaimana seorang budak diangkat derajatnya oleh Allah? Karena berkat ilmu. Begitu juga kita. Kalau kita mau benar-benar serius mencari ilmu, diangkat nanti derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل الله فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا ماثوما وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الدعاة الناصحين وارزقنا إياكم قلبا عقولا وعلما لا ينسى وأن الله يبارك في علمنا واجعله خالصا لوجهه الكريم وأن الله يبارك في هذا المكان وفي هذا المعهد الشريف وفي أخينا جزاه الله خير ونفع الله به وجزاه الله عنا وعن أهل هذه البلدة خير إذ تفرق لنفع الناس ولنشر علم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وذويه وفي ماله وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وأن ينفع به العباد والبلاد ويبارك لنا وفي الحاضرين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.